Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Saragi. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian kehidupan bagaimana kuasa Tuhan mampu mengubahkan saya. Latar belakang keluarga saya lahir dari keluarga Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, saya hidup bukan sebagai Kristen yang sejati. Yang paling terutama sekali dalam hal beribadah, di mana kedua orang tua saya masih mengajarkan tentang hal-hal agama Kristen, baik itu berdoa, baik itu percaya Yesus. Kedua orang tua saya masih mengajarkan saya seperti itu. Namun perihal beribadah itu kembali lagi kepada saya. Dan bisa dibilang untuk pergi ke gereja, untuk ibadah di gereja seminggu sekali itu adalah sesuatu yang sangat susah. Dimana waktu saya masih remaja itu, bapak saya bahkan memberikan saya uang 150.000 setiap saya mau pergi ibadah di gereja. Saya rasa itu sudah aneh. Sekarang ini saya merasa itu sudah aneh. Bahkan saya datang ke gereja demi uang 150.000 itu. Saya datang ke gereja namun bukan untuk beribadah. Saya datang, saya foto, ambil dokumentasi, semacam hanya untuk simbol menyatakan bahwa saya sudah di gereja. Kemudian saya pergi lagi ke rumah teman. Kemudian ketika sudah waktunya jam gereja bubar, baru saya kembali ke rumah. Saya laporan sama bapak saya minta duit 150.000 saya. Sampai sebegitunya saya tidak mau beribadah. Karena saya lebih, mungkin karena faktor usia dan pemikiran yang masih labil, sehingga saya masih berpikir untuk bermain dengan pergaulan saya. Seiring berjalannya waktu, semakin saya besar, tepatnya mungkin setelah saya tamat kuliah, saya lebih sering bekerja di dunia entertain, di dunia hiburan, dan itu semua lebih sering di jam-jam malam. Bahkan untuk perkara saya saat ini, saya sebelumnya bekerja di salah satu tempat hiburan malam, di mana selama saya hidup di jam malam tersebut, dunia malam tersebut, itu membuat saya semakin sangat jauh dari Tuhan. Saya pulang pagi, bangunnya sore, habis itu kembali lagi dengan aktivitas pekerjaan malam saya. Seperti itu selama 3 tahun, dan tidak ada satu hari pun yang tubuh saya ini tidak mengkonsumsi alkohol. Di mana dalam pekerjaan saya itu juga saya terjatuh dalam dunia seks bebas. Di mana di setiap hiburan malam, dunia hiburan malam itu akan ada pesta pora, mabuk-mabukan, dan semua itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu terbukti, saudara, ketika akhirnya saya tertangkap. Saya harus menjalani masa pidana saya ini karena saya bekerja di dunia malam tersebut. Dan saya merasa terpukul ketika saya harus tersandung kasus cabul. Karena definisi cabul itu
di mata orang awam mungkin cabul adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Namun di sini saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Ketika saya ditangkap untuk kasus cabul di Polres, saya masih dengan pemikiran bahwa saya yang bisa handle ini, keluarga saya masih bisa handle sebenarnya. Begitu juga di rutan. Namun sebelum saya akhirnya sampai di tempat ini, di lapas kelas 2 Tanjung Pinang ini, saya membuat masalah waktu saya di rutan. Saya memukul salah satu teman BBT saya sehingga mengakibatkan kerusakan pada matanya, dan saya harus diasingkan di sel isolasi selama 1 bulan. Pada saat di sel inilah saya merasakan lawatan Tuhan, saya merasakan jamahan Tuhan, di mana saya berpikir, Tuhan, mau sampai kapan saya mau menyusahkan mama saya? Karena kejadian saya memukul teman saya itu tepat di hari ulang tahun mama saya, dan mama saya bahkan berkata, terima kasih untuk kado paling indah yang diberikan sama mama di umur mama yang baru ini. Sungguh luar biasa saudara, sampai akhirnya ketika saya ada di sel, saya mulai membaca Alkitab dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mungkin ini saatnya aku untuk lebih dekat dengan Kau. Kemudian saya dikirim ke sini, seolah-olah rencana Tuhan sudah memang ini dinyatakan di atas saya, di mana sampai di sini saya ditempatkan di kamar ibadah bersama saudara-saudara yang seiman, saudara-saudara terkasih. Ketika saya ingin mengenal dan lebih intim untuk hidup di dalam Tuhan, sebelum-sebelumnya yang menjadi kendala utama saya adalah pergaulan saya. Dan Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah memberikan solusinya. Tuhan tempatkan saya di sini bersama saudara-saudara saya terkasih, di mana di sini ada kegiatan ibadah pagi dan malam. Berikut juga dengan saudara-saudara yang lain yang saling mendukung. Ketika kita sedang malas, yang saudara lain akan mengajak untuk tetap beribadah. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, dan saya mampu merasakan bagaimana cara kerja Tuhan untuk mengubahkan hidup saya. Dari yang sebelumnya saya malas untuk beribadah, saya malas untuk bergaul dengan saudara-saudara yang seiman. Namun ketika saya buka hati saya, Tuhan maksimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan lewat suara. Ketika Tuhan izinkan saya untuk mengangkat pujian di dalam ibadah, Tuhan memudahkan saya untuk beribadah agar saya lebih paham bagaimana memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah itu. Dan Tuhan juga memudahkan saya untuk semakin merasakan rasa syukur atas keterbatasan saya, atas ketidakpengetahuan saya tentang hidup ini, di mana nyatanya adalah kedagingan akan membawa saya kepada hal-hal yang menghancurkan, dan hanya rencana Tuhan saja, hanya berserah kepada Tuhan saja yang mampu memberikan rancangan damai sejahtera. Itu saja saudara yang ingin saya saksikan, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya pelan-pelan namun pasti. Intinya kita harus membuka hati. Ketika kita membuka hati dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak akan lama Tuhan langsung akan bekerja. Itu saja kesaksian yang bisa saya